Wahidin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi fluida dinamik, yang intinya antara lain adalah satu. Yang dimaksud dengan fluida ideal adalah fluida yang tak termampatkan, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada alat penyemprot nyamuk, karburator mobil atau motor, dan gaya angkat pesawat terbang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, yang tujuannya adalah satu, mampu menganalisis kesetaraan zat dan azas Black. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap zat. Yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Yang ketiga, pemuaian zat. Zat tersusun atas atom. Kumpulan atom-atom membentuk molekul. Molekul-molekul pembentuk zat senantiasa bergerak dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Nah, jika zatnya dipanaskan, gerakan molekul-molekulnya makin cepat. Inilah yang menyebabkan terjadinya dorongan antara satu molekul dan molekul yang lain, sehingga jarak antar molekulnya menjadi lebih besar. Molekul-molekul yang menempati ruang yang lebih besar itu disebut dengan peristiwa pemuaian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai satu, pemuaian zat padat. A-nya pemuaian panjang. Nah, untuk membedakan sifat muai berbagai zat digunakan konsep koefisien muai, dan untuk pemuaian panjang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang batang dari panjangnya semula untuk setiap kenaikan suhu sebesar 1 satuan suhu. Nah, kalau ditulis dalam bentuk persamaan, itu lihat pada layar, yaitu alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Dengan delta L adalah pertambahan panjang batang, satuannya meter. L0 panjang batang mula-mula, satuannya meter. Delta T perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, untuk satuan alfa itu adalah derajat Celcius pangkat minus 1. Yang B. B pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pemuaian dalam dua arah. Pemuaian luas adalah perkalian antara muai panjang dan muai lebar. Karena muai lebar juga merupakan muai panjang, maka koefisien muai luas dapat diartikan sebagai koefisien muai panjang ditambah koefisien muai panjang. Nah, untuk lebih jelasnya lihat persamaannya pada layar, yaitu delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Beta adalah koefisien muai luas. Beta sama dengan 2 alfa. C adalah pemuaian volume. Pemuaian ruang atau pemuaian volume merupakan perkalian panjang dikalikan panjang dikalikan panjang atau panjang pangkat 3. Persamaan pemuaian volume adalah delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T, di mana gammanya sama dengan 3 alfa. Yang kedua, pemuaian zat cair dan gas. A. Pemuaian zat cair. Nah, berdasarkan pengamatan, alkohol mengalami pertambahan volume paling besar.
diikuti oleh air, dan yang paling kecil pemuaiannya adalah raksa. Jika zat padat memiliki koefisien muai panjang, luas, dan ruang, maka zat cair hanya memiliki koefisien muai volume saja. Itu dilambangkan dengan gamma. Inilah yang menyebabkan zat cair tidak dapat diukur dalam satu dimensi atau dua dimensi. Nah, persamaannya itu adalah lihat pada layar, yaitu VT sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Nah, persamaan di atas disebut dengan persamaan muai volume pada zat padat. Yang B, pemuaian gas. Ini dibagi atas 3. Yang pertama, pengaruh suhu terhadap volume gas. Untuk tekanan tetap, kenaikan suhu gas akan meningkatkan volume gas. Nah, persamaannya itu adalah VT sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah delta T per 273 tutup kurung. Nah, yang kedua, pengaruh suhu terhadap tekanan. Hubungan antara kenaikan suhu dan tekanan gas, volume gas harus selalu tetap. Nah, itu lihat persamaannya pada layar, yaitu PT sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah delta T per 273 tutup kurung. Yang ketiga, pengaruh tekanan terhadap volume gas. Pemuaian gas juga dapat berlangsung tanpa adanya kenaikan suhu gas, yaitu dengan cara menurunkan tekanan gas. Nah, jika tekanan gas dalam sebuah tabung diturunkan dengan cara menggeser pengisapnya yang berfungsi sebagai penutup gas ke atas, dengan sendirinya volume gas akan meningkat atau terjadi pemuaian gas. Nah, persamaannya lihat pada layar, yaitu P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Dengan di sini dengan P1 dan V1 adalah tekanan dan volume awal gas. Adapun P2 dan V2 adalah tekanan dan volume gas setelah terjadi perubahan pada suhu tetap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Kesetaraan kalor mekanik menyatakan 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Yang kedua, perpindahan kalor dapat dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, jika suatu zat dipanaskan atau diberi kalor, zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu atau perubahan wujud. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan terus semangat. Salam sehat.